Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita belajar kelas 5 ya, tema 2, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Nah, ini di pembelajaran 5 yaitu kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA, dan juga SBDP. Mulai halaman 80 sampai dengan 84 ya. Adik-adik untuk melihat pembelajaran lainnya, silakan adik-adik cari kelasnya kelas berapa, tema berapa. Nanti ada biru-birunya nih kayak gini, diklik aja ya, itu nanti akan masuk ke playlistnya. Lalu bisa juga kok di kanan atas ini diklik nanti juga ada playlist dan video rekomendasi lainnya ya. Kita mulai ya adik-adik. Saat lomba, Dani merasa sesak nafas. Dani menderita asma sehingga mudah sesak nafas. Jadi asma itu salah satu penyakit pernafasan ya adik-adik. Untunglah Dani selalu membawa botol spray untuk melegakan pernafasannya. Nah ini namanya tuh inhaler ya adik-adik ya. Kemudian asma merupakan salah satu penyakit yang menyerang organ pernafasan. Adakah penyakit lain yang menyerang organ pernafasan? Kita baca dulu ya uraian berikut ya adik-adik. Judulnya penyakit pada sistem pernafasan. Organ pernafasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup tak sehat. Berikut beberapa contoh gangguan pada sistem pernafasan manusia. Yang pertama ada emfisema. Ini merupakan penyakit paru-paru adik-adik. Paru-paru itu salah satu organ dalam kita ya, di dalam ya, sekitar dada. Kemudian paru-paru ini mengalami pembekakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Ya, nah berikutnya ini yang tadi asma ya. Asma ini merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca juga bisa. Nah, kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Nah, berikutnya ada juga kanker paru-paru. Kalau yang ini salah satu penyakit yang berbahaya adik-adik ya. Jadi, kanker itu penyakit yang berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh. Jadi dia bertumbuh kayak hidup gitu adik-adik. Ya nanti menggerogoti organ-organ kita kalau kanker itu. Nah, penyakit ini lama-lama dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok ya. Berikutnya ada juga TBC atau tuberkulosis. Ini merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakteri ini tuh menimbulkan bintil-bintil adik-adik di dinding alveolus ya. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru itu mati. Akibatnya paru-paru akan menguncup atau mengecil. Nah, hal tersebut nanti menyebabkan para penderita TBC nafasnya tuh sering terengah-engah ya. Gitu ya adik-adik. Lalu ada juga bronkitis, merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Ya, ini letaknya juga di pernafasan atau di leher gitu ya, di sekitar leher. Gejalanya tuh penderitanya mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya si penderitanya mengalami sesak nafas. Nah, ada juga influenza atau flu. Ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Kalau penyakit ini tuh timbulnya dengan gejala bersin-bersin, demam, dan juga pilek ya. Nah, itu dia pembacaan teksnya ya adik-adik. Sekarang buat daftar pertanyaan dan tulis jawabannya berdasarkan teks tadi di tabel ini ya. Karina akan buatkan tabelnya di sebelah kanan. Kita besarkan dulu. Nah, ini ya adik-adik, nanti dicatatkan. Agak banyak memang, tapi karena memang ini juga ada banyak nih, tuh ya kan? Ya, jadi ini ditulis aja pelan-pelan karena ada banyak ya. Sekarang kita mulai dari apa? Sebenarnya kan di sini 3 ya adik-adik, tapi kita cuma temu 2 aja ya. Yang pertama ini yang dicontohkan, Karina bacakan yang kedua. Apa pemicu penyakit kanker paru-paru? Salah satu pemicunya adalah kebiasaan merokok.
Lalu di pertanyaan siapa? Kalau yang pertama ini contoh dari buku, Karina bacakan yang kedua lagi. Siapa yang akan dirugikan apabila seseorang merokok di tempat umum? Ya, berarti orang yang di sekitarnya ya adik-adik, karena misalnya nih sebelah Karina ada yang rokok. Yang rokok itu disebut perokok aktif karena dia yang merokok. Kalau Karina yang di sebelahnya dia itu adalah perokok pasif. Jadi Karina hanya menghirup asap dari orang tersebut aja. Nah, itu juga bahaya ya, sama bahayanya dengan si perokok aktif ya adik-adik. Jadi kalau ada yang merokok di tempat umum ya adik-adik jauh-jauh ya. Di mana? Yang ini contoh, yang ini Karina bacakan, di mana bakteri Mycobacterium tuberculosis bersarang dan mampu menimbulkan penyakit TBC. Nah, dia itu ada di dinding alf. Nah, ini Karina kayaknya salah ketik adik-adik. Dia ada di alveolus. Alveolus nih, alveolus ya. Ini Karina coret ya adik-adik. Nih, alveolus ya. Nah, sehingga menimbulkan bintil-bintil sehingga muncul penyakit TBC. Ya. Nah, kemudian kadang-kadang kalau ada salah-salah gini mohon dimaafkan ya adik-adik karena Karina juga manusia ya. Oke, lanjut ya. Yang bagaimana? Yang ini tadi contoh, kita baca yang kedua. Bagaimana jika pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara? Nah, itu termasuk tadi penyakit apa ya? Emfisema ya adik-adik tuh jawabannya ya. Dan yang mengapa? Mengapa ini contoh? Yang pertama contoh, Karina bacakan yang kedua. Mengapa kanker paru-paru jika dibiarkan terlalu lama akan menyerang seluruh tubuh? Ya, karena sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Ya, itu bahaya. Nah, lanjut. Di pembelajaran 2, kamu dan kelompokmu sudah mencari informasi mengenai penyakit yang berhubungan dengan sistem pernafasan. Ya, dan dituliskan di bentuk bagan atau peta pikiran. Presentasikan ya. Nah, terus kebiasaan hidup sehat akan meminimalkan kemungkinan kita terserang penyakit, termasuk penyakit pada sistem pernafasan. Salah satu kebiasaan hidup sehat yaitu dengan aktif latihan fisik atau ya olahraga ya adik-adik ya. Nah, bisa juga selain olahraga menari, karena menari juga bergerak badan kita ya. Nah, di pembelajaran 2 juga adik-adik membuat clipping gambar tari daerah kan ya. Nah, berikut gambar tari-tari daerah yang menggunakan properti tari piring, ada juga tari payung ya adik-adik. Lalu ada juga tari serimpi, dia pakai selendang, lalu tari jangger, ini pakai kipas ya. Nah, terus di pembelajaran 5 juga udah buat clipping tari daerah tadi kan ya. Nanti diperlihatkan lalu ceritakan. Nah, ini ada contoh juga tari piring yang berbeda-beda nih ya. Berikutnya, apa yang akan kamu lakukan agar kamu terhindar dari berbagai penyakit? Nah, ini ya. Ini Karina kecilin lagi deh, coba nih. Set. Oke, nah nih. Tapi ininya jadi gede adik-adik. Gak apa-apa deh, gedein dulu ya. Nih, apa yang akan kamu lakukan supaya terhindar dari berbagai penyakit? Nah, ini ya Karina buatkan banyak. Adik-adik ya pilih saja mau ambil berapa. Yang pertama, rajin berolahraga pasti. Yang kedua, mengkonsumsi buah-buahan, sayuran, dan vitamin ya. Lalu mengonsumsi makanan bergizi, tidak merokok atau menjauhi perokok. Kayak Karina bilang tadi, kalau ada yang rokok, adik-adik minggir-minggir aja. Tidak mengonsumsi minuman keras, nggak boleh ya. Terus menghirup udara segar di pagi hari. Memakai masker jika berada di kawasan rawan polusi udara. Melakukan penghijauan di lingkungan sekitar. Membuka jendela setiap pagi supaya ada pertukaran udara. Dan mengonsumsi air putih secara teratur dan cukup. Ya, itu contoh dari Karina. Boleh nanti adik-adik ambil secukupnya ya, seperlunya mau berapa. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah!